Punggawa Timnas Indonesia U16 menangis usai gasak Singapura. STY absen di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelanjutan kasus Welber Jardim. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai membungkam Singapura, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto meminta anak asuhnya untuk menuju tengah lapangan. Mereka berdiri melingkar di tengah lapangan dan berdiri mengarah tribun penonton. Dalam momen ini, para pemain, staf pelatih dan juga ofisial secara bersama-sama ikut menyanyikan lagu Tanah Airku. Sontak momen haru terpancar dari mata para punggawa Timnas U16. Para pemain tampak sulit membendung emosinya yang membuncah. Pemain pertama yang tertangkap kamera mulai menangis karena terharu dengan momen tersebut ialah Fabio Aska Irawan. Pemain yang juga tertangkap kamera menitikkan air mata dalam momen menyanyikan lagu Tanah Airku ini ialah Muhammad Zahabi Goli. Berbeda dengan Fabio, Goli malah menangis lebih kencang. Kemenangan telak Timnas Indonesia U16 atas Singapura disambut positif oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir yang turut hadir langsung di Stadion Manahan Solo menyayangkan banyak peluang yang tak dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun ia menilai bahwa mental dan skill yang diperlihatkan skuad asuhan Nova Arianto sudah cukup baik. Erick Thohir berharap hal ini bisa terus dipertahankan dan menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia masa depan. Selain itu, Erick Thohir juga menegaskan tidak adanya pemain titipan di Timnas Indonesia U16 saat ini. Mantan Presiden Inter Milan itu menyatakan bahwa aturan tersebut juga berlaku untuk pemain diaspora, non-diaspora, dan naturalisasi. Erick Thohir memastikan tak pilih kasih dalam menentukan pemain yang akan berlaga di sebuah pertandingan. Meski berhasil memulai perjalanan dengan manis di Piala AFF U16 2024, Nova Arianto nyatanya masih punya sejumlah catatan untuk anak asuhnya. Salah satu hal yang jadi sorotan Nova terjadi pada menit ke-15. Dia melihat anak asuhnya masih melakukan adaptasi pada momen tersebut. Pasalnya, para pemain Timnas Indonesia U16 terlihat kesulitan menjebol gawang Singapura U16, padahal mereka berhasil menciptakan sejumlah kesempatan. Menurut Nova, Singapura U16 bermain cukup baik dalam laga tersebut, namun momentum didapat Timnas Indonesia U16 sehingga sukses mengunci 3 poin. Singapura U16 sendiri bahkan hampir saja unggul pada menit ke-29 setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti. Beruntung, Mauzi Nathan yang jadi eksekutor gagal menyerahkan bola ke gawang Garuda Asia setelah sepakannya ditepis Muhammad Ihsan. Timnas Indonesia akan bermarkas di Surabaya jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Erick Thohir menjelaskan bahwa skuad Garuda akan bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo lantaran SUGBK digunakan agenda kedatangan Paus Fransiskus. Kendati demikian, Erick Thohir membocorkan bahwa di bulan Oktober nanti skuad Garuda akan kembali ke SUGBK. Tapi sebelum itu, Erick mengingatkan kepada pihak pengelola untuk membenahi kualitas rumput stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut. Dia tidak ingin kondisi rumput kembali menjadi sorotan. Bahkan Erick Thohir menegaskan ingin GBK sekelas stadion di Euro 2024 yang begitu indah. Selain mengkonfirmasi terkait venue, Ketua PSSI Erick Thohir juga membocorkan bahwa Sintayong dipastikan batal menghadiri drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menjelaskan bahwa Sintayong sekarang sedang fokus untuk istirahat dan memulihkan diri. Untuk itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut bakal hadir langsung pada drawing yang berlangsung di Malaysia bersama staf PSSI lainnya. Timnas Indonesia sendiri berpeluang besar mendapatkan lawan yang berat. Pasalnya, skuad Garuda memulai drawing dari pot terbawah atau pot 6. Kendati demikian, Erick Thohir dan Sintayong sepakat untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Irak harus berterima kasih kepada Timnas Indonesia karena berhasil mendapatkan keuntungan dalam drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak yang sebelumnya diprediksi di pot ketiga tiba-tiba berada di pot kedua saat FIFA mengumumkan daftar pembagian pot. Ternyata perpindahan Irak ini lantaran skuad asuhan Jesus Casas memenangkan 2 pertandingan terakhir di putaran ketiga melawan Timnas Indonesia dan juga Vietnam.
Dengan 2 kemenangan itu, Irak mendapatkan 12,6 poin tambahan yang membuat tim tersebut menyalip posisi Arab Saudi. Hasilnya, Irak berada di posisi ke-55, menyalip Arab Saudi berada di posisi ke-56 dengan selisih 2 poin saja. Hal tersebut memudahkan langkah Irak untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga. Irak dapat menghindari tim kuat lain seperti Qatar dan Australia. Selain itu, Irak hanya akan menghadapi salah satu dari tim yang berada di pot pertama, yakni Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Ibu dari Welber Jardim, Halim Lieliana Jardim, mengakui persoalan terhadap anaknya dengan PSSI sudah selesai setelah unggahannya di Instagram sempat viral. Melalui unggahan Instagram Story, Lieliana mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantunya. Ia meminta publik tidak membuat kabar palsu tentang anaknya. Sebelumnya, Lieliana mengaku kesulitan menghubungi Ketua PSSI Erick Thohir atau pengurus PSSI. Karena itu, Lieliana membuat postingan di Instagram Story pribadinya, di mana ia ingin berkomunikasi dengan PSSI tentang anaknya Welber Jardim yang menjadi bagian dari tim junior Timnas Indonesia. Namun kini Lieliana mengaku telah berkomunikasi dengan PSSI untuk membahas tentang kebutuhan anaknya. Masalah Marten Paes yang hingga saat ini masih belum bisa membela Timnas Indonesia meski sudah berstatus WNI, sama persis yang terjadi dengan Jordi Amat. Hal ini diungkapkan oleh ex-komite eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani yang menyebut kasus Marten Paes sebelumnya pernah terjadi di Timnas Indonesia. Saat itu kasus ini menimpa Jordi Amat, dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Sementara itu untuk kasus Marten Paes, sosoknya pernah bermain untuk Timnas Belanda U22 pada November 2020 lalu. Kondisi tersebut mengakibatkan sang pemain urung pindah federasi karena terganjal regulasi FIFA yang hanya mengizinkan perpindahan federasi untuk pemain di bawah usia 21 tahun. Hassani mengaku tidak mengetahui secara persis apa kasus Marten Paes, ia hanya bisa menganalisa dari statement federasi. Dari analisa itu didapat sedikit celah atau peluang yang bisa diambil PSSI untuk beradu argumen dengan FIFA. Bek kiri Timnas Indonesia Sen Patinama ungkap reaksi emosionalnya karena kerap disinggung soal pemain naturalisasi. Patinama dengan tegas menolak pandangan yang membedakan pemain naturalisasi dan juga pemain lokal. Melalui wawancaranya yang dimuat di berbagai media, ia menegaskan bahwa meskipun tidak tumbuh dengan bahasa dan budaya Indonesia, dirinya tetap merasa sebagai orang Indonesia. Menurutnya, adaptasinya dengan pemain Timnas Indonesia lainnya berjalan dengan baik meskipun dia belum lancar berbahasa Indonesia. Patinama juga menegaskan bahwa dirinya bukan orang asing. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia ke kancah dunia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.